Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang keamanan database. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan tentang konsep dasar keamanan database. Database atau yang biasa kita sebut dengan basis data merupakan satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi karena database mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Seluruh perangkat organisasi harus bekerja terus-menerus untuk mengidentifikasi dan memulihkan kerentanan tersebut dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Selain itu, penting untuk melakukan analisis dan audit untuk memastikan bahwa postur keamanan basis data tetap baik dan juga menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen kebijakan yang menuntut tingkat keamanan yang tinggi. Keamanan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang disengaja maupun bukan. Artian ancaman di sini berarti segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan merugikan. Pada sebuah sistem database dikenal dengan istilah administrator database. Administrator database memegang peran penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang 10 ancaman teratas terkait database menurut Application Security Inc. Yang pertama, password yang lemah. Yang kedua, SQL injection. Yang ketiga, hak user dan grup yang berlebihan. Yang keempat, fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan. Yang kelima, manajemen konfigurasi yang rusak. Yang keenam, buffer atau overflow. Yang ketujuh, hak istimewa untuk beberapa user. Yang delapan, kegagalan layanan. Yang kesembilan, unpatched DBMS. Yang kesepuluh, data tidak terenkripsi. Selanjutnya kita akan membahas 5 tahapan keamanan pada database. Terdapat 5 langkah utama untuk memastikan keamanan database menurut Application Security Inc. Yang pertama, pisahkan database sensitif. Pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Yang kedua, eliminasi kerentanan dengan terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga, enforce least privilege, identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pantau penyimpanan atau anomali. Terapkan kebijakan yang sesuai dan pantau kerentanan yang tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Dan yang terakhir, yang kelima, tanggapi perilaku yang mencurigakan. Waspada dan tanggapi perilaku abnormal atau mencurigakan secara real time untuk meminimalkan risiko serangan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kategori keamanan database. Diambil dari Panduan Penanganan Insiden Keamanan Database oleh Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2014. Berikut garis besar kategori keamanan tersebut. Yang pertama, keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya ada pada database dalam server itu sendiri. Menurut Blake Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat orang lain. Database bukanlah suatu web server di mana koneksi yang tidak dikenali tidak akan diizinkan. Yang kedua, terus IP access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya.
sebagaimana tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah seseorang tanpa izin, maka tidak dapat pula mengizinkan semua orang dapat mengakses server dari sebuah organisasi. Jika server melayani suatu web server, maka hanya web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringan internal itulah yang boleh menghubungi server. Sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi internal perusahaan Anda. Ini adalah suatu mental yang buruk untuk seorang admin. Terus IP access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberikan respon pada IP yang dikenali saja. Yang ketiga, database connection. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Dan yang terakhir, table access control atau control access table ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan control access table yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembangan database. Hal ini yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka ke publik. Jika seorang user mengakses informasi, apakah akan dilihat menggunakan session yang sama? Tahu jika tabel digunakan sebagai referensi sistem, mengapa ia diberikan izin selain hak membaca saja? Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang best practice pada keamanan database. Langkah pertama untuk memastikan keamanan database adalah dengan mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Sebagai bagian dari pengembangan rencana ini, organisasi harus melakukan inventarisasi semua database dalam lingkungan jaringan organisasi. Hal ini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui penggunaan teknologi manajemen kerentanan yang dapat secara otomatis menemukan semua database dan menjalankan pemindaian untuk mengidentifikasi yang mengandung data sensitif seperti data keuangan dan data pelanggan. Penilaian yang dilakukan oleh teknologi tersebut akan dapat menilai kerentanan database dan kesalahan konfigurasi, mengidentifikasi masalah seperti password yang lemah, kontrol akses yang buruk, dan mencari tahu kerentanan mana yang dapat dieksploitasi sehingga dapat memprioritaskan perbaikan terhadap kesalahan atau kerentanan tersebut. Teknologi seperti Database Activity Monitoring atau DAM DIM akan membantu dalam proses mengurangi kerentanan dengan memberikan visibilitas secara real time ke semua aktivitas database. Data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari kegiatan yang melanggar kebijakan keamanan atau yang mengidentifikasikan anomali yang terjadi. Dan langkah penting lain yaitu memastikan penggunaan password yang baik, strong password yang digunakan untuk menginskripsi data. Seringkali password bawaan atau default password tidak diubah oleh pengguna sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Untuk tahapan lebih lanjut dalam melindungi data atau informasi, maka semua data harus disimpan dalam database dalam keadaan yang sudah terinskripsi dengan catatan akses ke kunci enskripsi terkontrol dan dipantau dengan ketat. Salah satu aspek lain yang diperlukan
dipertimbangkan dalam menjaga keamanan database adalah dengan melatih keamanan dan kesadaran karyawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui kebijakan dan keamanan organisasi dan praktek terbaik yang disyaratkan. Pelatihan yang berkelanjutan dianggap sebagai praktik terbaik dalam mencegah data sensitif terekspos keluar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.